hari ini kita akan belajar tentang kapasitor plat sejajar. Nah, teman-teman, mungkin dari teman-teman mengetahui itu kapasitor plat sejajar itu penjelasannya seperti apa gitu. Menurut saya kapasitor plat sejajar adalah kapasitor yang disusun secara sejajar. Nah, seperti yang kita tahu itu kapasitor itu adalah alat elektronik yang dapat menyimpan muatan listrik. Oke, terima kasih untuk kajiannya. Sebetulnya penjelasan yang diberikan kajian itu tidak salah ya. Teman-teman bisa lihat di sini, ini kan ada sebuah dua plat logam ya. Jadi sebetulnya kapasitor plat sejajar ini adalah jenis kapasitor yang terdiri dari dua plat logam dan dia itu sejajar yang dipisahkan oleh bahan isolator yang disebut dengan dieletrik, seperti udara, plastik, atau nika. Nah, kapasitor ini itu berfungsi untuk menyimpan muatan listrik dan energi dalam medan listrik. Nah, jenis dari kapasitor plat sejajar ini itu sering digunakan dalam teori atau perhitungan dasar dalam medan listrik dan rangkaian listrik. Oke, sekarang teman-teman, adapun cara kerja dari kapasitor plat sejajar ini. Jadi cara kerja yang pertama itu ketika dihubungkan sumber tegangan elektron, dia akan mengalir ke salah satu plat dan membuat plat itu bermuatan negatif. Nah, plat lainnya itu akan kehilangan elektron menjadi bermuatan positif. Anggap saja ini tuh muatan positif dan ini adalah muatan negatifnya. Dan juga untuk muatan-muatan tersebut itu tidak bisa berpindah langsung karena terhalang oleh bahan dielektrik. Maka medan listrik terbentuk antara plat-plat itu dan energi listrik tersimpan dalam bentuk medan listrik. Oke, teman-teman, sekarang kita langsung saja ke dalam turunan rumusnya sehingga nanti bisa mendapatkan rumus dari kapasitor plat sejajar ini. Oke teman-teman, dari gambar ini kan kita sudah bisa lihat. Jadi antara dua plat ini kita bisa untuk plat sejajar ini itu luasnya adalah A ya. Jadi dia punya luas itu diberi nama dengan A. Dan D ini adalah jarak. Nah, di sini juga teman-teman bisa lihat kerapatan dari medan muatan listrik yang diberikan pada masing-masing plat adalah bisa ditulis dengan plus Q sama dengan plus sigma dikali A, dan ada pun juga min Q ya. Jadi tadi kan saya sudah jelaskan bahwa dua plat itu kita bisa berikan satu pemisalan di mana yang satunya positif dan yang satunya negatif sehingga bisa dapat dengan kerapatan muatannya ini teman-teman. Terus untuk nilai E ini adalah nilai dari medan listrik ya, dimana nilai E ini adalah sigma per epsilon 0, dan juga ini adalah nilai dari sigma ini. Teman-teman, nilai sigma ini sendiri bisa kita ubah menjadi Q per A. Jadi teman-teman, nilai V ini kita gabungkan. Jadi teman-teman, untuk mencari nilai dari beda potensial atau V ini, E itu dikalikan dengan D ya, dimana nilai E ini adalah sigma per epsilon 0, diambil dari sini ya teman-teman ya. Ini terus dikali D. Nah, yang kita tahu tadi nilai dari sigma ini tuh bisa diubah lagi, dimana adalah sigma sama dengan Q per A menjadi di sini V nya supaya teman-teman tidak bingung. Dimana beda potensial sama dengan Q per A dikali epsilon 0 dikali dengan D. Nah, dia tuh digabungkan saja ya teman-teman, disederhanakan menjadi Q dikali D per A dikali epsilon 0. Di sini kita akan mencari nilai dari kapasitasnya di kapasitornya, dimana C sama dengan Q per V sama dengan kita gabungkan nilai dari V tadi, ini kan nilai dari V ya. Jadi Q per Q kali D per A dikali epsilon 0. Nah teman-teman, untuk menyederhanakan ini itu kita bisa menggunakan rumus ini. Ini adalah rumus matematika yang dimana A
per B per C sama dengan A dikali C per B. Oke, jadi sekarang kita menggunakan rumus ini ya teman-teman. Jadi C sama dengan Q tadi, Q ini dikali dengan A epsilon 0 per QD ini. Nah teman-teman bisa lihat di sini, ini kan nilai Q-nya sama. Kita itu bisa coret ya. Jadi nilai Q-nya itu bisa coret dan kita masukkan menjadi A kali epsilon 0 per D. Nah teman-teman, nilai dari A dikali epsilon 0 per D ini menghasilkan kapasitor kelas sejajar sama dengan atau kapasitasi sama dengan epsilon 0 dikali A per D. Dimana mungkin dari teman-teman bingung, kok bisa ya dari epsilon 0 dikali A per D, sedangkan di sini kan A dikali epsilon 0 per D. Nah teman-teman, kalau kita lihat lagi, kalau misalnya di sini kan A, bisa juga dimana A dikali epsilon 0 kan sama nanti hasilnya. Dimana misalnya 1 dikali 2 nilainya kan sama, ataupun 2 dikali 1 nilainya sama ya. Jadi di sini tuh rumus akhirnya menjadi epsilon 0 dikali A per D. Oke, dari penjelasan turunan rumus ini mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Berhubung teman-teman sudah mengerti dari rumus ini, kita akan lanjut ke contoh soal ya. Jadi silakan teman-teman menulis soalnya. Oke. Jadi soalnya itu adalah ada dua buah plat sejajar yang membentuk sebuah kapasitor, di mana A-nya tadi itu adalah 0,02 meter persegi. Nah, untuk jarak antara platnya ini adalah 1 mm. Nanti kalian ubah ke dalam bentuk meternya. Sekarang medium. Nah, medium yang dimana antara plat. Jadi kalian bisa tulis epsilon 0 aja. Oke. Dan nilainya itu adalah 85 kali 10 pangkat 12 farad per meter. Jadi yang di sini itu yang kitanya adalah kapasitasi kelas sejajar atau kapasitor kelas sejajar. Jadi nilai C ini ya. Jadi kalian akan mencari nilai dari C menggunakan rumus epsilon 0 dikali A per D. Oke teman-teman, silahkan diskusi terlebih dahulu terkait dengan jawabannya. Mungkin dari salah satu antara kalian bisa menjelaskannya. Siapa yang menjelaskan? Ya, silakan. Kayaknya kita mulai dulu. Jangan tadi sudah menjelaskan tentang apa yang diketahui mengenai kapasitor. Dari teman-teman yang lain. Mungkin kalau ada, silakan dari yang ada jelaskan. Yang diketahui itu nilai luasnya yaitu sama dengan 0,02 meter kuadrat, dan juga nilai jaraknya itu 1 mm diubah ke dalam meter sama dengan 0,01 meter. Sedangkan nilai epsilon 0 nya itu kita ketahui bersama bahwa 8,85 kali 10 pangkat 12 farad per meter, min 12 farad per meter. Nah yang ditanya itu nilai kapasitansi. Nah di sini kita menggunakan rumus C sama dengan epsilon 0 kali A per D. Nah, tinggal di sini kita masukkan nilainya saja. Nilai dari epsilon 0 itu sendiri adalah 8,85 kali 10 pangkat min 12
dikali dengan nilai dari A yaitu 0,02 dibagi dengan nilai dari D yaitu 0,001. Nah teman-teman, 8,85 kita kali dengan nilai dari luas kali jarak itu sama dengan 20. Nah di situ kita mendapatkan 1,77 kali 10 pangkat min 10 farad. Nah sama dengan 1,77 picofarad. Oke, terima kasih untuk penjelasannya Kak Mada. Jadi sekarang memang sudah betul paham ya dengan kapasitor kuat sejajar. Sudah paham kan? Sudah. Jadi teman-teman, untuk kapasitor kelas dasar ini teman-teman itu bisa melihat atau contoh penerapannya itu seperti di rangkaian elektronik, terus water frekuensi, terus di sensor tertentu, di sensor tekanannya, ataupun penyimpanan energi pada kelas kamera. Oke, karena teman-teman sudah begitu paham dan juga tidak ada pertanyaan, mungkin itu saja